Mari kita menjadi orang arif lah. Latih diri kita menjadi orang arif. Orang yang arif itu surga datang sebelum waktunya. Ya. Mari kita menjadi orang arif. Arif ini sangat mahal. Apalagi kita tinggal di kota ini. Mari melatih diri kita menjadi seorang arif. Bagaimana caranya? Ya. Kita tidak boleh atas nama apapun membolehkan nude beach di Indonesia ini. Bukan saja melanggar agama Islam, melanggar Pancasila kan? Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Itu semua agama enggak. Nah, bagaimana kalau perjudian dilokalisir di sebuah pulau kayak Genting Island di Malaysia itu kan? Nah, kita pun juga itu tidak Pancasilais itu kan. Itu tidak berkemanusiaan tuh. Ada orang yang mati cari uang, tapi dalam waktu singkat dia kalah. Melarat dia satu keluarga. Bisa mencuri nanti jadinya, bisa korupsi macam-macam. Jadi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Biarkan Malaysia membangun Genting Island, tapi dulu kan waktu gubernur siapa itu membolehkan itu, tapi sekarang nggak boleh. Tidak Pancasilais. Maka itu penjudi-penjudi Indonesia itu larinya ke Genting Island. Mau belanjakan uang seperti apa? Karena kalau kita bikin Genting Island di sini, nude beach di sini, kalau pemerintahnya sekuler tidak pakai kebenaran ketiga ini, oke, boleh. Devisa negara tuh, bayangkan banyaknya tuh pajaknya itu kan. Nah, devisa negara yang kita peroleh dari uang haram, apa berkah enggak? Enggak berkah. Terimalah uang haram itu. Satu kali gempa bumi, dilululantakkan tsunami, satu kali longsor, satu kali pokoknya banjirlah segala macam. Kenapa kita dilanda gempa bumi ini? Introspeksi diri kita juga. Jangan-jangan negara kita ini terlalu banyak menggunakan uang haram membiayai APBN-nya. Ya. Jadi inilah voice of ulama kita ini nggak muncul di Senayan. Padahal banyak kiai yang anggota DPR di situ kan. Karena sekalipun kiainya mengetahui itu jelek, tapi pimpinan partai yang punya kuasa. Sekalipun mau, nggak boleh. Di only one voice di situ suaranya kebijakan partai. Saya ada contoh Bapak Ibu. Di Washington kita mau beli gereja. Ya, deadline pada waktu itu karena bank dilelang kan. Pak. Nah, panjang ceritanya ya. Tadinya kita mau beli gereja yang satu di Maryland itu. Kita sudah mau bayar, tiba-tiba ada orang Korea. Agama kuat Kristennya. Dia menawar di atas penawaran kita kan. Dia jadi. Aku tidak tega itu menjadi masjid loh. Jadi dia beli gereja itu baru nggak dipakai. Hanya tidak boleh jadi masjid. Uangnya banyak. Ya. Akhirnya kita dapat lagi di Maryland itu ada bengkel tua. Nggak dipakai lagi, mau dilelang oleh bank. Udah mau dibayar, tapi tetangganya nggak ada yang setuju kita membangun Islamic Center. Pasti ada masjid, nggak mau bertetanggaan dengan masjid, nggak jadi lagi. Akhirnya terakhir kita ketemu masjid di Silver Spring itu ya, di kayak jalan protokolnya Washington itu, mentok itu ke Gedung Putih itu. Nah itu 30 miliar tuh harganya. Aduh gimana ya caranya? Kami rekayasa. Saya ke Pak SBY, Pak ini last minute ini mau diambil orang, kalau nggak ambil, dan kita juga sudah hampir diganti. Ini Pak SBY kan sudah mau lengser pada waktu itu. Nah terus gimana Pak Nasr? Nanti Katolik juga minta, Protestan juga minta. Nggak apa-apa Pak, boleh. Tapi gimana? Ini kita ambilkan, kita masukkan dalam laci Bimas Islam. Nanti kalau Katolik mau ya minta ke Bimas Katoliknya. Nah tentu nggak cukup kan, Katolik kan anggaran APBN-nya kurang kan, karena proporsional kan. Udah. Nah udah di Kementerian Keuangan setuju, Bappenas setuju, sampai semuanya. Tinggal finalnya itu, final execution itu kan di DPR. Ada satu-satunya fraksi tidak setuju. Dan itu fraksinya besar. Nggak setuju. Waduh, gawat. Saya lobby. Yang diutus untuk menangani itu seorang Muslim dari Jogja. Mas, Anda Muslim kan? Iya, saya Muslim. Tapi kok kenapa tidak setuju? Ini kita beli masjid. Itu
simbol bahwa Indonesia itu punya masjid di Amerika kan hebat itu. Saya sih maunya Pak secara pribadi, mau. Tapi praktis saya, keputusannya tidak mengizinkan kita beli masjid di luar. Ngapain beli masjid di luar, kita juga butuh masjid di dalam negeri. Kita kan ini simbol. Masa negara terbesar penduduknya nggak ada masjidnya di Amerika, apalagi di Washington. Saya mengerti banget Pak Nasar, tapi ini ya praktis saya nggak boleh. Nah, bagaimana caranya Mas? Ini kalau kita nggak beli hari ini, diambil orang. Pintar juga dia. Begini, nanti saya pergi makan. Jadi ketika saya keluar makan, buka rapatnya. Jadi ketika dia pergi makan, saya ingat itu Pak Marzuki Ali yang Ketua DPR mimpin langsung. Apakah setuju kita bantu pembelian masjid? Setuju. Yang tadinya nggak setuju itu nggak ada. Pergi makan. Wah, kenapa? Ya, saya makan Pak, tapi macet di jalan nggak kembali. Ya udah, tenang-tenang aja sampai sekarang kan. Jadi coba bayangkan bahwa kebenaran itu sulit, tapi harus kita mulai. Di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan. Akhirnya sekarang jadi Masjid Indonesia di pusat kota Washington. Dulu kita obsesikan menampung orang-orang Indonesia karena 5.000-an orang Indonesia di DC dan sekitarnya di Beltway itu. Nah, tapi akhirnya kita nggak bisa bahasa Indonesia itu di masjid itu karena jamaknya lebih banyak orang bule hitamnya itu. Di Washington itu kan blacknya itu lebih banyak daripada white-nya itu. Nah, udahlah, pengislaman lebih suka ke masjid Indonesia daripada ke masjid Arab. Di Massachusetts itu kan masjid Arabnya besar situ. Tapi kalau pengislaman di situ, perempuan langsung dikasih jilbab, ya pakaian Muslim, dan nggak boleh kumpul kebo. Nah ini yang terakhir ini berat, karena di Amerika itu kan tidak gampang kawin, berat sekali kawin, kan nggak boleh cerai. Begitu cerai nanti tidak boleh kawin lagi dan 30% gajinya harus diberikan ke keluarga. Nah Indonesia enggak. Saya waktu masih di Amerika itu kita tidak langsung suruh pakai jilbab. Ya, saya hanya menasihatkan bahwa pakaian yang panjang. Ya. Saya tahu ini kumpul kebo ini. Ya, tanpa saya tanya. Ya, akhirnya juga saya tanya. Ya, nanti satu saat kawin ya. Di sana kan nggak boleh kawin bawa tangan, itu kena pidana tuh. Kita yang menginginkan kena pidana. Jadi akhirnya pada akhirnya juga 3 bulan berikutnya kumpul kebo, baca-baca buku agama, kawin resmi. Wah, ini kulit hitam, saya ingat betul itu. Nah, sekarang jadi pengurus di masjid kita itu. Nah, jadi teman-teman, orang Amerika yang masuk Islam itu kayaknya duluan nyampe di surga dari kita tuh. Sudah terbiasa bersih, sudah terbiasa berpikir sistematis, sudah terbiasa jujur, sudah terbiasa balance dalam mengambil kesimpulan. Nah, kita kan masih subjektivitasnya tuh, ketimurannya, like and dislike-nya tuh. Oh, akhirnya yang di board kita itu yang selalu terpilih selama ini menjadi ketua pengurus itu adalah orang-orang bule itu. Kenapa? Karena dia betul-betul sangat konsisten, sangat bagus administrasinya, sangat fairness dalam mengambil keputusan kan. Apalagi nggak ada partainya. Kalau kita di situ masih ada partainya di Indonesia itu ya, walaupun sudah warga negara Amerika kan masih. Kalau orang bule kan nggak ada urusan dengan partai itu. Akhirnya masih kita sekarang one of the best mosque di Amerika sekarang ini. Ya, karena itu teman-teman, mari kita menjadi orang arif lah. Latih diri kita menjadi orang arif. Orang yang arif itu surga datang sebelum waktunya. Ya, mari kita menjadi orang arif. Arif ini sangat mahal, apalagi kita tinggal di kota ini. Mari melatih diri kita menjadi seorang arif. Bagaimana caranya? Ya, ada ilmunya memang. Man arada dunia fa alaihi bil ilm. Siapa yang menghendaki sukses dunianya dengan ilmu. Siapa yang menghendaki sukses akhiratnya juga dengan ilmu. Siapa yang menghendaki sukses dua-duanya juga ada ilmunya. Jadi kearifan itu dipelajari. Maka itu Bapak Ibu saya dukung, saya salut. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun di Paramadina nggak pernah bosan. Karena ada hadis Nabi kan, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi.
Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Karena ilmu Tuhan tidak pernah habis untuk kita pelajari. Dan semoga kita menjadi orang arif, dan semoga Allah berkati kita semuanya. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.